Sobat Bahasa. Selamat datang di podcast Bahasa Kita Dunia Kita. Saya Suryani, siap mengajak kalian menyelami sebuah topik yang sangat menarik, yaitu masyarakat bahasa. Pernahkah terlintas di benak kalian, kenapa cara bicara kita berubah-ubah? Kadang pakai bahasa formal, kadang bahasa santai, bahkan terkadang kita mencampur 2 atau 3 bahasa sekaligus. Semua ini bukan kebetulan loh. Ini adalah bukti dinamika masyarakat bahasa yang akan kita bedah hari ini. Dan yang paling seru adalah kita akan mengamati langsung fenomena ini di kampung halaman kita, Kabupaten Maros. Nah, kalian siap untuk petualangan sosiolinguistik yang mencerahkan ini? Yuk, kita mulai. Coba kalian bayangkan ini. Saat kalian berinteraksi dengan orang di rumah, apakah kata-kata dan gaya bicara kalian sama persis saat kalian presentasi tugas di kampus? Tentu saja berbeda, bukan? Nah, inilah inti dari masyarakat bahasa. Sederhananya, masyarakat bahasa adalah sekelompok orang yang punya cara berkomunikasi yang serupa dan saling mengerti. Mereka ini punya aturan main. Dalam arti mereka punya aturan kapan mereka harus menggunakan bahasa atau gaya bicara tertentu secara tidak tertulis. Ya, aturannya secara tidak tertulis. Nah, dalam sosiolinguistik ada 4 faktor utama yang mempengaruhi pilihan bahasa kita. Apa saja? Ya, yang pertama itu disebut partisipan atau siapa lawan bicara kita. Karena tentu saja akan berbeda, ya. Beda orang, beda cara bicaranya. Misalnya kita berbicara dengan teman sejawat, pasti, "Hey, kamu kemana?" Atau "Mau kemana?" Itu kalau bahasa kita di Maros ya. Tapi akan berbeda jika kita berbicara dengan dosen. "Selamat siang, Pak. Apa kabar?" Atau misalnya kita berbicara dengan bos di kantor. "Permisi, Pak. Ini ada berkas yang mau ditandatangani." Jadi sangat jelas ya perbedaannya. Nah, kemudian ada yang kedua, itu disebut konteks sosial, di mana kita berada saat kita berbicara. Kita akan membandingkan antara kita berada di kantor dan berada di pasar. Tentu suasananya akan berbeda, konteksnya akan berbeda. Saat kita berbicara dengan rekan-rekan kita di kantor, dengan dengan penjual yang ada di pasar, ya, akan sangat berbeda. Kemudian topik apa yang sedang dibahas? Tentu ketika kita berbicara tentang tugas sekolah, tugas kampus, dengan berbicara hal-hal yang biasa saja atau biasa kita sebut dengan gosip, itu tentu gayanya, bahasanya akan sangat berbeda. Ya. Kemudian ada fungsi. Apa tujuan kita berbicara? Kadang kita berbicara untuk menyampaikan informasi. Contohnya saja, "Besok ada rapat ya." Kemudian tujuan kita hanya sekedar basa-basi menyapa teman. "Hey, apa kabar? Dari mana?"
seperti itu. Jadi ada perbedaan-perbedaan yang signifikan bergantung dari faktor apa yang mempengaruhinya. Nah, bagaimana kondisi masyarakat bahasa di Kabupaten Maros? Coba perhatikan di lingkungan sekitar kalian, siapa saja yang termasuk masyarakat bahasa yang sama dengan kalian. Apakah kelompok teman sebaya, keluarga besar, atau komunitas adat yang memiliki kebiasaan berbahasa yang khas? Misalnya saja, kita ambil contoh seorang mahasiswa yang biasa menggunakan bahasa Indonesia gaul atau bahasa sehari-hari dengan teman-temannya di kampus atau menggunakan bahasa baku saat berbicara dengan dosennya. Ketika mereka berada di rumah dan berbicara dengan orang tua, kakek, nenek, om, tante, sebagai contoh kita ambil contoh mereka berbicara dengan kakek dan neneknya. Tentu mereka akan memilih bahasa Bugis atau Makassar yang lebih halus dan lebih sopan. Mereka menyapa menggunakan kata puang atau daeng yang menunjukkan rasa hormat, bukan sekedar bapak atau ibu. Ini adalah contoh nyata bagaimana kita menjadi bagian dari berbagai masyarakat bahasa. Salah satu hal yang paling menarik dari bahasa adalah keberagamannya. Kita sering mendengar istilah dialek kan? Nah, ada dialek yang menunjukkan asal daerah kita atau biasa disebut dengan dialek regional. Dan ada juga dialek yang terkait dengan kelompok sosial atau dialek sosial. Di Indonesia, termasuk di Kabupaten Maros, adalah kelompok multilingual, di mana banyak bahasa hidup berdampingan, seperti bahasa Indonesia dengan Bugis, bahasa Indonesia dengan bahasa Makassar, atau kadang bahasa Indonesia, bahasa Makassar, dan bahasa Bugis itu saling berdampingan. Nah, kalian pernah dengar diklosia? Ini adalah situasi di mana dua bahasa atau variasi bahasa digunakan untuk tujuan yang berbeda dalam satu komunitas. Misalnya, satu bahasa untuk situasi formal, misalnya di sekolah dan di kantor. Dan satu lagi bahasa untuk situasi informal, misalnya saja di rumah atau di pasar. Yang tak kalah seru adalah istilah alih kode atau campur kode. Ini terjadi saat kita tiba-tiba pindah dari satu bahasa ke bahasa yang lain, atau mencampur dua bahasa dalam satu percakapan. Biasa kan kita ngobrol dengan teman, tiba-tiba berucap dengan spontan, wah nyaman ya bepai, di mana ki beli. Nah kan biasa terjadi seperti itu. Kenapa kita melakukan ini? Ya bisa jadi karena kita ingin menunjukkan identitas kita sebagai suku Bugis Makassar, atau mungkin kita merasa ingin nyambung dengan lawan bicara kita karena kita tahu bahwa orang yang sedang kita temani berbicara ini adalah orang yang berasal dari suku Bugis Makassar. Atau juga kita merasa kosakata bahasa yang kita gunakan itu
lebih pas untuk topik yang sedang kita bahas saat itu. Topik-topik tertentu misalnya. Di Maros, bahasa apa saja yang sering kalian dengar? Pasti ada bahasa Bugis, bahasa Makassar, dan bahasa Indonesia. Mungkin juga ada bahasa-bahasa lain seperti bahasa Jawa, bahasa Madura, Sunda, dan lain-lain lagi. Tapi kita fokuskan di bahasa Bugis Makassar dan bahasa Indonesia karena itu yang paling lazim kita dengar di Kabupaten Maros ini. Nah, berdasarkan hal tersebut, bagaimana kalian melihat fenomena diglossia atau alih kode ini di Kabupaten Maros? Misalnya di lingkungan kampus antara mahasiswa dan dosen yang umumnya menggunakan bahasa Indonesia dalam proses pengantar perkuliahan. Hal ini tentu sangat berbeda ketika mereka sudah beristirahat atau berada di kantin. Mereka pasti sesama mahasiswa akan menggunakan bahasa sehari-hari mereka yang mencampurkan bahasa Bugis Makassar dengan bahasa Indonesia. Atau bahkan sering juga terjadi mereka menggunakan bahasa Bugis Makassar saja, tidak menggunakan bahasa Indonesia ketika berada dengan rekan-rekan sejawatnya dalam satu waktu. Nah, kita sekarang mengambil contoh alih kode yang umum. Misalnya kondisinya di Pasar Sentral Maros. Seorang ibu-ibu yang sedang belanja ikan, yang sedang membeli ikan, itu bertanya kepada si penjual, "Dek, berapa ini harganya ikan tak? Kasih lamu morok mina." Nah, dari percakapan ini atau dari permintaan si ibu ini tampak jelas bahwa ada mencampur bahasa Indonesia dengan frasa bahasa Makassar yang dilakukan oleh si ibu. Hal ini tentu menunjukkan bahwa betapa kaya dan dinamisnya masyarakat bahasa di Kabupaten Maros. Dan tentu hal ini juga pasti terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia. Jadi memang masyarakat bahasa kita itu, variasi bahasa kita itu sangat beragam ya. Iya, betul. Tahukah kalian, bahasa yang digunakan itu adalah cerminan dari diri kita? Ya, betul. Dari cara kita berbicara, orang bisa menebak usia, suku, bahkan mungkin kelompok pertemanan kita. Ini karena bahasa punya kaitan erat dengan jati diri sosial kita. Ini adalah konsep teori akomodasi. Coba perhatikan saat kalian berbicara dengan teman akrab. Nada bicara kalian mungkin jadi lebih santai atau mirip dengan mereka. Atau saat berbicara dengan orang yang baru dikenal, kalian mungkin tanpa sadar menyesuaikan gaya bicara agar lebih nyambung dengan mereka. Ini adalah bentuk akomodasi di mana kita menyesuaikan cara bicara untuk menunjukkan kedekatan atau keinginan untuk menyenangkan lawan bicara. Apakah gaya bicara teman-teman kalian bisa menunjukkan dari mana mereka berasal? Ya, betul, bisa ya. Misalnya ada perbedaan
logat bahasa Indonesia antara mahasiswi atau mahasiswa dari daerah pesisir Maros dengan mahasiswa yang berasal dari daerah pegunungan. Atau dalam kelompok pertemanan tertentu, penggunaan partikel penegas seperti ji atau mi dalam bahasa Indonesia. Di Kabupaten Maros misalnya ada ji, sudah mi, ayo mi, tidak ji. Itu menjadi ciri khas yang kuat yang menandakan identitas kelompok mereka dan membedakan dari penutur luar. Dan bagaimana kalian menyesuaikan gaya bicara saat bertemu dosen yang formal, lalu langsung beralih ke gaya yang lebih santai saat berkomunikasi atau berinteraksi dengan teman-teman kalian. Ini semua adalah bagian dari bagaimana bahasa membentuk dan menunjukkan siapa diri kita. Wah, kita sudah masuk di segmen terakhir nih. Terakhir, tapi juga tidak kalah penting, adalah soal sikap terhadap bahasa. Seringkali kita punya penilaian tertentu terhadap aksen atau cara berbicara seseorang. Misalnya, wah, bahasa Indonesianya bagus sekali, atau logatnya medok banget sih. Atau mungkin kalau kita di Kabupaten Maros biasa berkata, ih maloga ih. Penting untuk diingat bahwa penilaian ini bukan karena bahasa itu sendiri jelek atau bagus, tapi lebih karena status sosial penuturnya atau konteks penggunaan bahasa tersebut. Bahasa yang digunakan oleh kelompok berstatus tinggi di dalam satu komunitas seringkali dianggap sesuatu yang bergengsi, keren. Nah, disinilah kompetisi sosiolinguistik kita diuji. Diujinya seperti apa? Yang diuji itu adalah kemampuan kita untuk memahami dan menggunakan bahasa dengan tepat di berbagai situasi sosial. Ini berarti kita tahu bahwa kapan harus berbicara formal, kapan harus berbicara santai, dan kapan pakai bahasa baku, dan kapan bisa memakai bahasa yang gaul sesuai dengan konteks atau porsinya masing-masing. Lantas, bagaimana masyarakat Maros memandang bahasa Indonesia baku jika dibandingkan dengan bahasa Indonesia dengan logat khas Maros? Atau terhadap bahasa daerah itu sendiri, misalnya Bugis dan Makassar. Contoh, di acara resmi pemerintahan atau seminar ilmiah di Kabupaten Maros, penggunaan bahasa yang baku dan terstruktur sangat dihargai. Seringkali dikaitkan dengan kesan profesionalisme atau keilmuan. Namun di sisi lain, penggunaan bahasa Bugis Makassar yang masih fasih, yang masih kental dalam percakapan sehari-hari, terutama di lingkungan keluarga atau adat, justru dianggap menunjukkan suatu keaslian. Menunjukkan rasa hormat terhadap leluhur dan ikatan keakraban yang kuat, bahkan bisa jadi sebuah kebanggaan atau prestis tersendiri yang memahami semua ini akan membuat kita lebih peka dan bijak dalam berkomunikasi.
Nah, sobat bahasa, dari obrolan kita hari ini, kita bisa simpulkan bahwa bahasa itu bukan sekedar deretan kata atau tata bahasa, tapi bahasa adalah cerminan masyarakat kita, alat ampuh untuk membangun jati diri dan jembatan utama untuk berinteraksi dengan dunia. Memahami sosiolinguistik itu seperti membuka mata kita. Kita membuka mata terhadap dinamika komunikasi di sekitar. Sehingga kita jadi lebih peka terhadap setiap pilihan kata, setiap nada bicara, dan setiap kode yang kita dan orang lain gunakan. Tentu ini akan membantu kita menjadi komunikator yang lebih cerdas dan pendengar yang lebih bijak. Ingat, bahasa bukan soal apa yang kita katakan, tetapi juga bagaimana kita mengatakannya dan siapa kita saat mengatakannya. Baiklah, sahabat bahasa, terima kasih banyak karena hari ini sudah menemani saya di podcast Bahasa Kita, Dunia Kita. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua. Mari kita terus mengamati dan menghargai keindahan serta keragaman bahasa yang ada di sekitar kita, terutama di tanah kita tercinta, Kabupaten Maros. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.